Selamat pagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Kita lagi terus sedang membangun pemahaman pengertian tentang pelayanan orang percaya atau identitas kita yang sebenarnya. Saudara harus paham bahwa kita yang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi saudara, identitas kita adalah anak Allah. Alkitab berkata bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah, imamat yang rajani. Jadi walaupun mungkin kita tidak sampai gelar sarjana, tapi identitas saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang diberi otoritas dan kuasa. Dan itu adalah sebuah kelengkapan yang Tuhan berikan ketika kita berada dalam trek Tuhan, merespon isi hati Tuhan yang adalah jiwa-jiwa. Karena itu hampir 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, dan bukan hanya menyelamatkan mereka dari dosa, tetapi akibat daripada dosa, penderitaan, serangan iblis, ikatan yang dilakukan oleh iblis, karena setan itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Dan ketika Yesus ada di dunia 2000 tahun yang lalu, dia membuat banyak mujizat dengan menyembuhkan orang-orang sakit. Dia mengusir setan-setan, dan itu dilakukannya selama hampir 3,5 tahun pelayanannya di dunia. Karena jelas di dalam Lukas pasal 4 ayat 18-19 dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Untuk apa Tuhan mengurapi Yesus? Untuk apa Tuhan mengurapi kita dengan Roh Kudus? Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, baik secara jasmani, secara rohani. Saudara harus mengerti bahwa otoritas yang Tuhan beri kepada kita, urapan yang Tuhan kasih, bukan hanya sebuah kebanggaan untuk kita bisa berbahasa roh. Bahkan terkadang hal-hal ini menjadi perdebatan, padahal fungsinya dalam diri kita adalah dia menyertai untuk kita melakukan tugas menyampaikan kabar baik, bukan kabar buruk, bukan kabar jelek, bukan kabar yang membuat perpecahan, bukan kabar yang lain-lain, tetapi untuk menyampaikan kabar baik bahwa di dalam Kristus ada harapan, ada jalan keluar atas hidup kita. Dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Jadi orang-orang tawanan, ditawan, orang-orang yang dibatasi hidupnya oleh tipu daya iblis, itu perlu dilepaskan dengan kabar yang kita sampaikan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Dan ini yang menarik, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Di dalam Kristus ada kasih karunia. Siapapun saudara, kayak apapun hidup saudara, Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia telah mati di atas kayu salib. Berita tentang salib adalah berita yang merupakan kekuatan Allah. Tetapi bagi orang-orang yang akan binasa, berita tentang kasih karunia, berita tentang salib adalah sebuah kebodohan. Karena itu dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari abad ke abad, dari tahun ke tahun, Tuhan memanggil kita semua, anak-anaknya, untuk percaya. Dan ketika kita percaya, kita disertai untuk melakukan pelayanan kita yang disertai dengan mujizat. Untuk siapa? Mereka yang menderita, mereka yang sakit. Karena itu kita perlu merespon, walaupun banyak atau sedikit orang atau gereja yang mau merespon dan terlibat dalam pelayanan orang percaya ini, yaitu mujizat dan kesembuhan atau pengusiran roh-roh jahat seperti yang Yesus lakukan. Karena itu saya berharap saudara yang mendengarkan saat teduh ini mulai mempraktekkan, mulai merespon ketika saudara menyampaikan firman Tuhan. Percaya Tuhan meneguhkan pemberitaan saudara dengan tanda-tanda pelayanan orang percaya. Tuhan meneguhkan pemberitaan yang disampaikan oleh murid-muridnya dengan mujizat-mujizat. Kenapa? Karena akibat daripada dosa, iblis merajalela. Banyak orang percaya yang hidupnya karena kena tipu tetap tertekan, tertindas. Kenapa? Karena tipu daya si jahat itu, tanpa pernah mereka mendapatkan pertolongan. Kenapa, saudara-saudaraku? Karena ketidakmengertian. Umatku binasa karena tidak mengenal, tidak mengerti. Karena itu tugas 5 jawatan adalah melengkapi orang-orang kudus. Salah satunya adalah melengkapi supaya mereka mengerti pelayanan orang percaya. Seperti sekarang saya
sedang mengajak saudara untuk memahami. Jadi jangan pernah kagum sehingga kita mendewakan orang, mensakti-saktikan seorang pendeta. Sebenarnya pelayanan ini pelayanan yang lumrah, pelayanan yang harusnya terjadi. Tidak perlu geger. Di dalam hidup saudara ada otoritas, ada kuasa. Tetapi karena ketidakmengertian, akibatnya kita nggak punya kepercayaan dan menganggap orang berpikir mujizat itu dulu waktu Yesus, sekarang udah nggak ada lagi. Kita siapa? Betul, kita nggak ada apa-apanya, tapi roh Tuhan ada pada kita. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap sama. Apa yang pernah dia lakukan, dia tetap bisa lakukan. Bukankah ada ayat berkata bahwa ketika kita percaya, kita akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari apa yang Yesus lakukan. Karena itu ketidakmengertian, ketidakpercayaan, dan menganggap mujizat Tuhan sudah tidak ada lagi, sudah berlalu, membuat orang-orang percaya, membuat kita tidak bisa lihat lagi kuasa Tuhan yang sebenarnya tidak pernah berubah. Karena itu kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Kita tidak bisa menghancurkan manifestasi iblis di dunia ini. Karena apa? Karena ketidakpercayaan. Karena menganggap pelayanan orang percaya itu hanya terjadi di zaman Yesus. Ini semua karena ketidakmengertian. Karena itu saya mau katakan, inilah waktunya Tuhan. Inilah saatnya bagi kita anak-anaknya, bagi kita gereja Tuhan, untuk menghancurkan, meruntuhkan pemahaman-pemahaman yang keliru, yang salah, roh agamawi, justru menghalangi pewahyuan perjanjian Tuhan untuk gerejanya, bahwa dia akan menyertai kita orang percaya. Dia akan meneguhkan kita. Karena itu saudara mulai belajar mendoakan kalau ada yang sakit, kalau ada yang lemah, mulai layani orang. Sampaikan Injil, sampaikan berita kabar baik itu. Tuhan janji dia akan meneguhkan. Meneguhkan apa? Meneguhkan pemberitaan yang kita sampaikan. Karena itu saya mau katakan, ayo bangkit, keluar dari segala kebodohan dan ketidakpercayaan kita. Ini waktunya anak-anak Allah seperti Yesus, dia menyatakan dirinya. Untuk apa? Untuk menghancurkan segala manifestasi iblis, tipu daya yang begitu jahat. Ini waktunya saudaraku, untuk kita mengalami perjanjian Tuhan itu. Ini waktunya gereja untuk menunjukkan, menjadi presentasi. Makanya Paulus berkata, aku berdoa supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu kepadamu, supaya kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa hebat, betapa dahsyat kuasanya bagi kita yang percaya. Dia yang telah diberikan kepada gereja, jemaat, sebagai kepala. Jemaat yang adalah kepenuhannya untuk memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi kita ini adalah kepenuhan Allah. Kita ini adalah presentasinya Allah. Jadi ini kita waktunya kembali membangun pelayanan orang percaya. Pelayanan yang pernah terjadi seperti yang tertulis di Alkitab. Kita melihat mujizat demi mujizat terjadi. Di Kisah Rasul, di gereja mula-mula, kita melihat bagaimana gereja diwarnai dengan perkara-perkara ajaib. Orang buta didoakan melihat, orang lumpuh didoakan berjalan. Ada pengusiran roh-roh jahat. Karena itu saya berdoa dan berharap kiranya saat teduh tentang pelayanan orang percaya yang kita akan dengar beberapa hari, beberapa minggu ke depan, bisa membuka dan memberi keberanian kepada kita, pikiran kita, sehingga kita bisa bertindak seperti yang Tuhan mau. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu. Bukakan mata hati kami, bahwa kami adalah presentasimu. Biar pelayanan orang percaya boleh dipulihkan dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami tidak gentar, tidak takut lagi. Ini bukan hanya tugas seorang pendeta atau orang-orang tertentu, tapi Tuhan memberikan otoritas kepada orang yang percaya kepadamu. Karena itu kembalikan dan pulihkan pelayanan orang percaya dan pengusiran roh-roh jahat ya Tuhan. Karena dalam diri kami ada roh Tuhan, ada Yesus Kristus. Kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Karena itu pagi hari ini, kalau ada yang sakit, ada yang lemah, mengalami kelemahan tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua ketidaknormalan itu aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Aku hancurkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-Mu kami sembuh. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.